Indonesia akan membebaskan pajak untuk produk dari Amerika Serikat. Pajak 0%. Barang impor seperti iPhone, laptop, hingga peralatan industri akan masuk tanpa bea masuk, tanpa pungutan. Kedengarannya menarik? Tapi ini bukan sekedar diskon. Ini bisa jadi awal dari kolonialisme ekonomi gaya baru. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dikorbankan? Mari kita bongkar bersama. Pertama, apa itu kebijakan pajak 0%? Pemerintah Indonesia tengah merancang kebijakan pajak 0% untuk sejumlah barang impor dari Amerika. Artinya, produk-produk seperti iPhone, laptop, dan barang teknologi tinggi akan dibebaskan dari bea masuk dan mungkin PPN. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama bilateral dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, katanya. Namun, kebijakan semacam ini tidak netral. Ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dikorbankan. Oh my god. Kedua, siapa yang diuntungkan? Pertama, perusahaan teknologi Amerika. Dengan bebas pajak, produk mereka makin murah dan makin laku di Indonesia. Kedua, para importir besar di Indonesia. Mereka dapat margin lebih besar dari produk yang dulu terkena pajak. Ketiga, konsumen kelas menengah ke atas yang bisa membeli gadget Amerika dengan harga lebih rendah. Tapi, semua itu datang dengan konsekuensi yang tidak main-main. No! Ketiga, industri lokal kena imbas. Produk lokal akan kesulitan bersaing, baik dari segi harga maupun teknologi. UMKM elektronik, industri perakitan lokal, bahkan usaha repair service bisa mati perlahan. Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal lapangan kerja. Jika industri lokal mati, PHK massal tak terhindarkan. Dan ketika ekonomi makin dikuasai produk asing, Indonesia jadi sekadar pasar, bukan produsen. Keempat, efek kepenerimaan negara. Pajak impor dan bea masuk adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Setiap barang dari luar negeri yang masuk, dari iPhone sampai alat berat, biasanya dikenakan bea masuk, PPN impor, dan kadang PPh impor. Itulah yang selama ini membantu membiayai jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi BBM, bahkan gaji guru dan tenaga medis. Sekarang bayangkan ini, satu unit iPhone dikenakan bea masuk 10% dan PPN 11%. Jika harganya 20 juta rupiah, maka sekitar 4 juta rupiah masuk ke kas negara. Kalau dalam setahun ada 1 juta unit iPhone masuk, negara bisa dapat 4 triliun rupiah hanya dari satu produk. Kalau pajaknya dihapus, 4 triliun hilang. Dan itu hanya dari satu jenis barang. Belum produk lain seperti laptop, kamera, spare part industri, atau barang branded lain dari Amerika. Sekarang kita tanya, kalau pemasukan negara hilang dari sektor ini, siapa yang akan menambal kekurangannya? Bisa jadi kita semua, lewat kenaikan pajak lokal, pengurangan subsidi, atau layanan publik yang kualitasnya turun. You stupid! Kelima, ketergantungan ekonomi. Saat Indonesia terlalu banyak mengimpor tanpa batas, kita jadi tergantung pada negara lain. Ketika Amerika gangguan suplai, krisis ekonominya bisa menyebar ke sini. Lebih parah lagi, ketergantungan ini bisa dipakai sebagai alat tekanan. Hari ini pajak dihapus, besok mungkin mereka tuntut revisi undang-undang investasi, tenaga kerja,
atau bahkan pertahanan. Keenam, sejarah berulang. Pola lama, bungkus baru. Dulu penjajahan dilakukan dengan senjata. Hari ini, penjajahan bisa terjadi lewat ekonomi, lewat kebijakan seperti pajak 0%. Negara besar masuk, menjual produk murah, hancurkan produksi lokal, dan kuasai pasar. Kita jadi tergantung, dan saat mereka cabut dukungan, kita jatuh. Ketujuh, dampaknya ke masa depan bangsa. Jika Indonesia kehilangan industri lokal, kita kehilangan kemandirian ekonomi. Anak muda tak bisa membangun perusahaan baru karena pasar sudah dikuasai produk luar. Inovasi lokal mandek, keterampilan teknis hilang, dan Indonesia jadi bangsa konsumen, bukan pencipta. Delapan, solusi. Lindungi pasar domestik. Bukan berarti kita harus anti-impor, tapi harus ada keseimbangan. Pajak 0% boleh diterapkan, tapi harus selektif dan disertai perlindungan untuk industri dalam negeri. Berikan insentif bagi produk lokal, buka pelatihan teknologi, dan dorong inovasi dalam negeri. Kalau tidak, kebijakan ini hanya mempercepat dominasi asing di rumah sendiri. Pajak 0% untuk barang dari Amerika bukan sekadar soal harga iPhone yang murah. Ini adalah cermin dari siapa yang benar-benar mengendalikan arah ekonomi kita. Apakah kita sedang berdiri di jalur kemajuan atau sedang membuka pintu untuk dijajah lagi lewat ekonomi? Kamu yang harus menilai dan kamu yang bisa bersuara. Kalau kamu peduli masa depan ekonomi Indonesia, bantu share video ini sekarang.